Jadi ulangi Bun. Al-Quran surah apa Bun? Surat 23 ayat 84. Al-Quran surah 23 Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Ya, kita ulangi ya, kita simpulkan nih. Jadi yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Awas nyerep kana mana ya teh. Ulah kur sebatas ngaji da urang teh kudu mikir. Ya kadang-kadang urang teh ti bumi mah semangat ngaraos teh. Nya. Naik ka pangajian ciga budak leutik, hareureuy ngarobrol we. Terus lamun guru keur nyampaikan teh hayang teh bawa ban balik we. Jadi semangat ngajina teh berangkat jeung balikna. Betul enggak? Hah? Jadi semangat teh berangkat jeung balik. Nah, baik. Jadi surah 23 Al-Mu'minun ayat 84. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Yang artinya, qul katakanlah oleh Muhammad, limanil ardu, liman milik siapa al ardu bumi ini, wa man fiha dan milik siapa fiha yang ada di dalam ardu bumi, in kuntum ta'lamun jikalau kalian mengetahui. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala sebagai mutakalim, awas harus belajar ngerti. Mutakalim itu pembicara. Allah sebagai mutakalim pembicara disebut firman Allah. Allah berfirman, "Qul katakan oleh kamu." Nah, ini kuncinya di mana? Kamu. Kamu di sini dimaksud khitab yang pertama, kamu di sini adalah kepada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad disuruh oleh Allah menyampaikan pertanyaan. Apa isi pertanyaannya? Limanil ardu wa man fiha. Ada dua pertanyaan yang harus disampaikan oleh Allah, perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad. Satu, tanya oleh kamu Muhammad, tentunya ke sahabat kan? Milik siapa dunia ini? Satu. Yang kedua, milik siapa yang ada di dalam dunia ini? Jikalau kalian mengetahui. Nah, maka ayat selanjutnya saya kulun tuh jamak. Maka mereka para sahabat menjawab lillahi, semua ini milik Allah. Tuh. Kalau jawaban sahabatnya milik Allah, tanya lagi oleh kamu Muhammad, kul katakan lagi, afala tadzakkarun. Apakah kenapa kalian tidak ingat? Berarti di sini teguran bukan dari Allah. Jadi teguran dari Allah kepada para sahabat, kepada manusia pada umumnya lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal di bumi Allah, menikmati nikmat dari Allah, menggunakan fasilitas dari Allah. Tadi kan dikatakan menikmati nikmatnya tiap detik kita. Mata eta nikmatnya tiap detik. Napas, pandangan, semua panca indera dikasih nikmat yang sempurna tiap detik oleh siapa? Kan logika sehatna merenannya. Moal po tidak ada alasan untuk lupa kepada Allah. Itu harus jadi teguran buat kita teh. Betul. Nah ini kan pertanyaan dari Nabi Muhammad, perintah Allah kepada para sahabat dulu, betul nggak? Nah sekarang kul di sini siapa? Nah betul. Kul di sini Bunda Soleha katakan oleh kamu. Nah kuncinya kamu. Berarti kamu itu adalah orang yang ada di hadapan apa yang jauh? Di hadapan. Orang yang dekat di hadapan kita, orang terdekat. Berarti siapa yang berhak kul di sini sekarang? Yang harus menyampaikan, yaitu guru, para ulama. Ulama yang mana? Ulama tertentu yang hatinya dekat dengan Allah. Dan tidak sedikit Bu, orang hafal Quran, hafal hadis, tapi hatinya tidak dekat dengan Allah. Jadi kuncinya sekarang kul di sini kan harus berjalan nih ayat, harus direalisasikan. Berarti yang berhak menyampaikan pertanyaan ini
dari Allah kepada umat saat ini adalah orang yang dekat dengan Allah. Siapa mereka? Al ulama warathatul anbiya. Para ulama pewaris nabi, para mursyid, sultan aulia, para aulia Allah, kekasih Allah. Maksudnya apa, Bunda? Nah, karena di sini Al-Qur'an obat, Ustaz itu dokter, berarti jamaah pasien, non penyakitnya di dia umat teh loba poho ka Allah. Ya, yang dilihat milik siapa? Allah. Yang didengar, Allah. Yang dirasakan, sok cing. Ya kan? Milik Allah sadayana. Tapi aneh orang poho ka Gusti Allah berarti penyakit parah. Ketika tadi dianalogikakan seorang punya penyakit parah, dirujuk ke rumah sakit, ternyata ditanya orang tua, suami, anak tidak ingat. Wah, ini berarti parah ini penyakit. Nah, maka penyakit umat lupa kepada Allah, namanya lupa tuh tidak ingat. Maka butuh figur, butuh orang yang selalu mengingatkan. Mau bisa ngingetan anu ngingetan gitu ingat mah rasa. Maka tentunya di sini orang yang dekat dengan Allah, yang selalu zikrullah, yang selalu menunaikan perintah Allah. Ke atas, Bu. Nah, satu poinnya. Sok atuh ayeuna orang rumasa, urang seueur hilapna teu? Berarti peryogi nu ngemutan. Nah, kan tadi atau contohnya ku ayana guru mah kajaga kan sikap teh. Lisan jadi kajaga, kertuang wae kajaga, sikap jadi kajaga, sakalian aya guru mah nya ari geus eueuh guru mah biasa deui we kok kumat deui. Ibu-ibu kan sampe aya guru mah wak ngobrol rame ngaler ngidul. Ibu teh teu sadar eta nu diobrolkeun dicatet. Setiap kata yang terucap dari lisan kita itu semua ditulis, dicatat oleh Allah, dihisab oleh Allah. Dari geus penak jeung besti mah hese wak we kok we pagaweana teh. Nah, ketika sedang asik berbicara yang kurang bermanfaat, tidak terkontrol, tidak terkendalikan, maka datang guru tuh. Oh, jadi eling, jadi ingat gak? Iya. Nah, kondisi itu begitu. Jadi kita tidak akan bisa ingat kepada Allah kecuali ada orang yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan guru, dengan ulama yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Contohnya kia, ya esensi Bu. Jadi esensi nanti ayatnya menunjukkan bahwa penyakit manusia itu seringkali terlalu banyak dapat nikmat, betul tidak? Menikmati nikmat dari Allah, menggunakan fasilitas dari Allah, tapi jadi lupa kepada Allah. Nah, penyakit itu lupa, maka perlu ada yang mengingatkan. Nah, yang mengingatkan ini penting nggak kira-kira, Bu? Penting. Sangat penting. Berarti Ibu, kalau Ibu tidak ada guru yang selalu mengingatkan, pasti sesatnya nggak kita? Pasti. Coba jawab. Pasti. Gimana kalau kita mati dalam keadaan lupa, nggak ada yang ngingetin? Ai punya guru kan dibimbing lahir dan batinnya. Amin. Masya Allah. Tapi Bu harus bersyukur kalau dipertemukan dengan seorang guru. Betul nggak? Apalagi seorang mursyid. Orang ayeuna cenah butuh ayeuna di akhirat nah butuh. Betul tidak? Bujang di akhirat di dunia ge karasa. Betul nggak? Masya Allah. Sok Ibu beda gak wibawanya kalau kita ketemu guru yang luar biasa? Beda nggak Bu? Sikap teh. Aduh ya Allah. Jadi isin tuh Bu tah. Jadi nampak walaupun guru tidak membuka aib kita, walaupun guru tidak ngomongin noda dan dosa kita, ketika kita ketemu guru jadi cermin gak Bu? Malu gak kita? Malu banyak dosa. Contoh gini Bu, ibu teh pakaiannya kotor, lalu bergaul lagi dengan orang yang kotor pakaiannya, aman gak Bu? Aman-aman aja. Kita pakaiannya kotor, ketemu orang yang pakaian kotor, aman, peace. Tapi ketika ibu pakaian kotor, lalu ibu berdampingan dengan orang yang bersih bajunya,
Malu nggak Bu? Aduh, jadi begini. Aduh. Nampak jelas kotornya kita ketika berhadampingan dengan orang yang bersih hatinya. Allahu Akbar, Masya Allah. Maka nabu lamun guru mangga sesat hirupna. Da wanu ngingetan, tidak ada yang mengingatkan. Terus bablas dia. Masya Allah. Ya nu ngaji wae koslet, komo nu teu ngaji. Laras tah. Jadi kosletna saminggu. Jadi kosletna saminggu. Ya lumayan. Kan berobat jalan. Maka Bu, caranya Ibu harus robito. Nah, membayangkan wajah guru, merasa dilihat oleh guru. Betul nggak Bu? Caranya gimana? Foto. Bu? Foto Bu, wajah guru teh simpen di HP. Setiap buka teh kelihat wajah guru. Maksudnya apa? Jadi ingat nasihat guru. Betul tidak? Jadi ingat nasihat apa? Guru. Makanya Ibu seperti di instansi negara. Eta foto presiden dipangpang tuh Bu. Kenapa? Karena dia adalah yang pemangku kebijakan. Mulai dari Duh. Nah jadi kia. Jadi Ibu dengerin tos, tong mana-mana. Nah jadi maksudnya kunon foto presiden dipangpang supaya para pejabat pemangku kebijakan di bawahan dirinya satu paket. Ingat sama undang-undang yang dijalankan oleh presiden. Benar tak? Itu Bu. Atas. Nyalah banyak. Banyak cara lah. Betul nggak Bu? Orang wae kan lamun kangen ke seseorang sok ningali fotona tara. Itu kurang kangen ka putra kan ningali foto. Kabayang teu? Kaemut teu? Kebersamaan dengan anak gitu. Tah gitu. Tah orang butuh wajah guru dipoto, dipangpang, disimpan. Buat apa? Mengingatkan. Itu masalah satu cara aja teknis. Itu Bu ya. Lah banyak cara ya Bu ya. Itu membuat kita kan salah satunya begitu. Oh, benarnya dipangpang foto presiden teh maksudnya gitu. Supaya ngerti. Betul enggak? Terus sok ayeuna di jalanan, lalu lintas sok dipasang teu kasat lantas. Foto kasat lantas. Dipasang foto polisi. Dipasang kan biar tahu aturan. Itu kan bebegi sawah. Betul enggak? Betul nggak Bu? Yang mengingatkan kepada pengguna jalan adanya aturan. Jadi ku aya foto eta teh mengingatkan aturan. Lain hoyong ting di foto eta teh polisi teh. Lain hoyong di tenar bukan hoyong viral polisi dipasang fotona teh. Tapi dengan foto itu memberikan isyarah. Ada suatu pesan message apa? Ingat aturan. Betul nggak? Kalau Anda melanggar aturan, aku akan menggunakan hukum. Harta sana. Nah, gitu Ibu. Nah, jadi Ibu eta teh kunci tina kulnya. Kul katakan oleh Muhammad, badan mah kul katakan oleh ulama penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus disampaikan ke umat yang suka lupa kepada Allah. Maka tugasna Rasul palih dieuna sahabat, tabi'at, palih dieuna ulama, kesininya tugas mereka adalah mengingatkan umat atas aturan Allah, atas ketetapan Allah. Begitu Bu. Kia logikana Bu. Lamun Bu Noneng teh tukang baso. Terkenal baso Noneng. Waduh, pokoknya nama enak luar biasa. Pokoknya nama wah dari pancanegara, dari luar negeri keluar datang nggak Bu? Datang. Tah Ibu ningali Bu Noneng orang lingetna kana naon? Ya gitu. Ketika aya foto Bu Noneng wah baso ya. Ketemu jeung Bu Noneng
baso. Karena pekerjaannya tukang baso. Punah yang mah tukang leupeut. Tas, ke atas ya. Tah ieu teh Bu tiasa oge digunakeun ieu aya teh ku urang kasadi dinten. Tanya diri orang teh Bu, ketika kita bangun tidur. Nih tafakur nih. Alhamdulillah ya Allah. Nih mataku bisa ngeliat. Sudah dibangunkan. Kayak di kita merem dikit, gelap ya Allah. Kebayang kalau kita bangun, mata nggak bisa ngelihat, dicabut nikmatnya oleh Allah. Tuh, jadi sadar nggak kita Bu? Jadi bersyukur nggak? Begitu harusnya. Terus kita teh, alhamdulillah ya lisan bisa bicara. Ya Allah, bagaimana kalau susah bicara, serak aja udah susah. Dikasih batuk-batuk aja sariawan, ya Allah ngomong tuh susah. Alhamdulillah ya Allah. Tuh, telinga bisa ngedenger. Ya Allah, alhamdulillah. Kaki bisa berjalan, tangan bisa meraba. Nah, ini kelakuan para nabi, ini kelakuan para wali. Seorang para wali selalu tafakur, selalu hisab diri gitu. Cik pun dan orang ai bangun tidur eta sok diemutan, sok diinget-inget, tapi langsung we kana kegiatan. Langsung ke dapur. Terus tuh, langsung ini diam dulu, sadari dulu bahwa ini milik ini dari Allah. Terus kalau kita ingat milik Allah dari Allah, kita pun akan ingat tugas dari Allah bahwa semua ini Allah berikan buat ibadah. Da kunaon jalmi ayeuna teu nurut ka Allah teh, da poho kana aturan Allah na. Poho kana aturan Allah, poho ka Allah na. Nah, nu bikin poho ka Allah na ngikuti hawa Nafsu. Makanya Bu, sok orang teh belajar zikir dan berfikir. Ya, itu tiasa ke mana orang di jalan Bu ningali jalmi, ya Allah. Tirin mudik sana sini. Ada yang pakaian PNS, ada yang gini. Eta tuh Bu akan menangis Bu kalau kitanya bener mah. Ya Allah ngasih rezeki luar biasa. Ada yang minta-minta Bu, ada yang begini, ada yang begitu, ya Allah. Kehidupan Engkau yang ngatur ya Allah. Jadi akan nampak kebesaran Allah. Akhirnya apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan menjadi asbab wasilah tangga mengingatkan kita kepada Allah. Orang tibalik ngagunakeun nikmatna, ngagunakeun fasilitasna. Poho ka Allah nu maparinana. Gitu. Orang yang ingat sama Allah tuh Bu pasti taat ke Allah nggak Bu? Orang yang lupa kepada Allah pasti maksiat gak? Maksiat. Jadi pangkalna maksiat teh kasabab lupa sama Allah. Lupa sama Allah karena ngikuti hawa nafsu. Maka Bu, asal bibit penyakit nama maksiat teh tina ni nafsu. Ridho ngikuti kahayang nafsu. Kan kahayang nafsu mah nolak parentah. Ngalabrak larangan. Betul nggak? Sebab anu diparentahkan ku Allah teu dipikara ku nafsu mah. Yang dilarang oleh Allah itu kesukaan hawa nafsu. Betul nggak? Paham nggak nih? Paham nggak? Asal kita amalkan sekarolot tereh maut ya teh. Isuk maut kumaha teh poho ka. Tabu lamun urang tos diajar tafakur dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Balikin sama siapa? Allah. Balikin di diri orang, non tugas orang terus muter tuh. Tinggal Bu bidamu, muter nggak Bu? Positif, negatif, positif, negatif. Yang positif mau negatif itu energinya dikembalikan ke sumber energi. Jadi caang tuh Bu. Caang. Kan gitu bidamu teh. Kurang teh positif, negatif, positif, nikmat dari Allah, musibah dari Allah, nikmat dari Allah, musibah dari Allah, pujian dari Allah, ya kan cacian dari Allah hakikatnya, betul nggak? Balikin, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, just cahaya teh luar biasa nanti. Kita lain basa-basi, lamun dipraktekkan bakal karasa. Semakin terang hatinya, semakin nampak hakikat kehidupan teh. Permainan dunia teh. Naon sih atuh diudag-udag teh. Kita tak akan nangis dengan sendirinya. Ya Allah. Sementara waktu ini terus berjalan, waktu berkurang, betul nggak? Kematian semakin dekat. Ayo orang can boga bekal aja. Maka orang yang selalu bertafakur Bu akan banyak nangis.
Dia pada senyum nah. Da ras kana diri, ras engke ka hareup. Aduh. Insyaallah. Kata sunya. Hak buka bayang teu kamelang urang kanu janten putra. Kita sudah mengalami fase remaja, dewasa, rumah tangga, jadi orang tua. Gimana yang kita rasakan? Apa pengalaman kita? Ketika kita memandang anak cucu keturunan kita, maka kita memandang jauh ke depan, masa depan mereka, tantangan mereka. Tah Nabi mah datos ningali ka surga, terus ningali kana neraka, kumaha kehidupan surga, kumaha kehidupan neraka. Jadi ningali umatnya sayang we karunya. Teu ngewa kanu maksiat teh. Teu ngewa kanu keuheuh teh. Mane lamun mikakeun lamun ngewa ka kaula saros neraka tuh. Ai neraka teh kumaha mane macan ningali kaula meungeus nyaksian. Sok sapatos urang Bu ngotot na ka putra leres teh. Da urang geus ngalaman masalahna belet teh. Geus ngalaman ngikuti hawa nafsu teh. Geus ngalaman katipu ku dunya teh. Masyaallah. Salah lempang teh Bu ningali pala putra urang eta. Kita saja yang dididik, kita saja yang dibimbing sama orang tua betul-betul disiplin, betul nggak? Betul. Masih seperti ini. Coba Bu putra urang, Bu ya Allah. Tak sing sadar Bu, aduh ayeuna kabayang Bu. Hayo we hari-hari teh jangan dunia, iraha dicas hatena. Iraha disuplemen hatinya. Kapan dibersihkan hatinya? Ya Allah, Masya Allah, mudah-mudahan terselamatkan, amin. Amin. Keur paroho asik-asik di dunia, kematian datang aja, ya Allah. Ya, jadi ini Bu semakin dalam ya. Bangun tidur nih, PR nih. Dari sekarang pun bisa dilakukan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, harus menjadi ingat kepada siapa? Allah. Masya Allah. Kakak wae Bu kalau udah mandang anak ya nggak kuat. Ya Allah, bagaimana masa depan mereka? Sementara kita jangankan membimbing anak-anak kita, menjaga mereka, membimbing mereka, memberikan teladan buat mereka, ngajaga diri wae, ngendalikan hawa nafsu nu aya dina diri wae, urang geus teu bisa. Kok mau ada ngendalikan batur? Kan gitu kuncinya. Betul nggak Bu? Mengendalikan hawa nafsu yang bagian dari diri kita aja udah nggak mampu, apalagi harus mengendalikan anak cucu yang di luar kita. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya silakan kita mau hura-hura, mau senang-senang, happy-happy dunia silakan. Nanti udah kematian ya laitani kuntu turaba. Nu kafir nyararios Bu. Hoyong teuing kaula jadi taneuh lamun apa geus kematian ada kehidupan. Ya Allah. Mudah-mudahan orang selamatnya. Amin. Amin. Siap PR-nya? Insyaallah. Jadi Bu sok belajar bangun tidur teh Bu. Apa kok ningali anak, ningali putra, lihat suami, lihat tetangga, lihat sahabat, ada nikmat, ada musibah, ada kebaikan, ada keburukan, balikin semua kepada Allah. Bahwa ini adalah ada sutradara dari di atas sutradara. Ada skenario besar yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Jadi Bu ketika kita melihat kehidupan ini, maka kita nampak jelas kita melihat kehendak Allah. Cik manusia bisa nggak bergerak tanpa digerakin Allah? Tidak. Semua benar. Ibu lihat wayang. Lihat wayang. Gerak sendiri apa yang gerakin? Begitulah. Betul nggak Bu? Ayo orang kalah kajabak wayang nah gitu. Allah. Mana buktinya Bu? Dipuji senang. Jebakan. Dicaci sedih. Padahal hakikat nu muji Allah, nu nyaci maki Allah. Dua-dua lagi ujian ti Allah. Tong kajebak. Ujian ku nikmat kudu syukur. Ujian musibah kudu sabar. Maka bagi orang beriman mah semua juga peluang dari Allah untuk mengangkat derajatnya. Mudah-mudahan orang ada di dalam nami. La haula wala quwata illa billahil Fadhkuruni adzkurkum. Saur Allah, kalian ingat, aku pun ingat. Sehingga Bu, apapun yang dilihat, didengar mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Ketika Allah mengingat
kita Masya Allah hidup terasa tenang, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dicabut rasa takutnya oleh Allah, diganti tenang hidupnya. Dicabut rasa sedihnya, diganti bahagia ku Allah. Eta teh dampak Allah mengingat kita. Dan Allah mengingat kita kalau kita mengingat Allah dulu. Berarti kebalik, kamu lupa, aku pun lupa. Bu contoh ya. Tuang 4 sehat 5 sempurna. Keur tuangna poho ka saha? Allah. Dicabut nikmatna ku Allah. Ai nu mere nikmat teh tuangan Allah. Allah. Ai poho ka Allah nya dicabut nikmatna. Moal menikmat nikmat eta makanan. Tapi 4 sehat 5 nganyuk. Maksudna Bu? 4 sehat 5 nganyuk. Ya kan? Emut teu ka Allah na. Duh, keur beras keur non mahal nyebutnya. Walaupun makan karouyah atau napi sayur kacang menangahaneutkeun teh meunang ti sore ti isuk. Duh, ya Allah. Alhamdulillah. Nikmat Bu eta Bu dikasih kanikmatan ku saha? Teu ngartos henteu teh. Insyaallah. Rumah tangga orang bakal sakinah mawaddah rahmah. Bakal nikmat dalam berumah tangga kalau kita kembali kepada Allah. Naras teh. Ieu meninggali salaki kakuranganana jadi rarudeut di bawaana. Naras teh. Ningali salaki kelebihanna bangga diri. Ada dua-duanya ujian dari Allah. Maka bagi orang yang beriman Bu, dengan kelebihan suami disyukurin. Dengan kekurangan suami disabarin. Akhirnya syukur dan sabar selalu berdampingan dalam kehidupannya. Amin ya Allah. Sok sing jararo atuh ke balik tararungkul malalikin ya Allah kade titajong. Artinya tah kita Ibu sok sing emut lah ke Allah. Fadkuruni kamu ingat aku pun Allahu Akbar Ibu. Kiwe atuh kalau kita ingat Allah ingat Ibu. Ibu ngaWA ke seseorang. Penting banget. Eta teh dibalas-balas rudat teh Bu? Rudat. Pusing teh? Pusing. Itu butuh. Ari kitu mah Bu, urang ngaWA langsung diaos, langsung dibalas seneng teh? Senang. Fadkuruni adzkurkum teh gambarna kitu lah. Ketika kita ingat kepada Allah, Allah mengingat kita, maka akan terasa kenikmatan kebahagiaan. Ya Allah. Hok Ibu kieu punten. Urang kena musibah ya. Sekalipun kena musibah tapi emut ka Allah bakal bersyukur. Terus jeduk ditajong nyerina luar biasa. Untung ya teh karek ditajong nyerina sakieu komo ke dina neraka ya Allah. Ieu masih sehat, untung ya tuh jadi alus. Kita ngeluh tapi bersyukur untung. Untung titajong. Kumaha Bu nu titajong teu syukur teu balik ka Allah teh eling ka Allah. Goblok sia teh tunggul teh cik nempo atuh ka urang teh. Bejaan urang ke Lempang taya urang gitu. Lah. Aduh. Jadi kan nih orang teh seur emut teh seur hilapna. Berarti hilap teh panyawat. Panyawat teh emut. Obatna naon? Emutan. Mata kuncina di kul, tah cari kul dirinya saha? Guru, ulama, mutlak tah. Hirup sesoranganan ngacaprak eta urang teh. Terus Bu? Kanu tadi guru teh loba, ulama teh loba. Ulama nu mana? Nu deukeut ka Allah. Cirina nu deukeut ka Allah teu aya kasieun teu aya kasedih. Kumaha dirina mereka tenang ka umatna dirina we teu tenang. Panikan guruna atuh jauh kana ti Allah atuh. Lamun boga guru panik mah. Punya guru emosionalan mah. Haleso. Wah, rusak atuh umat gitu. Masyaallah. Sok urang pun tanya bade curhat ka seseorang. Ieu teh beban teh diemut. Sok teh ieu bade curhat cenah ka Bu Titi. Jadi ngudeng ya. Aduh, ai pas ka penak jeung Bu Titi teh keur ngeluh deui. Aduh, alah ieu. Eta teh
Bade curhat nama. Tambah puyang. Aduh. Datang deui ka Bu Ade, sarua ke samutut nyeri huntu. Terus enta. Masya Allah. Ya. Nah, tapi ketika kita ada orang ya punya teniat curhat teh tapi caketna teh rasa adem, perkataanna teh bil hikmah, memberikan motivasi, akhlakna luar biasa. Dengan sendirinya kita curhat karena ada kenyamanan hati kita dengan dia. Nah, cirina guru anu emot kalau teh gitu. Di bawah ngaji teh orang teh dina majlis jadi tenang, masalah nu berat jadi karasa ringan, masalah nu sulit karasa mudah. Biasa balik deg deui gitu. Lah aslah. Ayeuna mah simpulkeun ieu sengaja ieu kuncina di dinya tah. Jadi ayeuna Bu naon nu katingali, naon anu ka kuping, naon anu ka raos, naon anu dianggo nguping, ngaraoskeun kembalilah kepada Allah. Ingatlah bahwa semua itu milik Allah. Tidak ada alasan untuk kita lupa kepada Allah. Ketika kita lupa maka kita butuh yang mengingatkan. Maka carilah guru yang bisa mengingatkan kita. Amin. Satu, lanjutkan. Teis awas hartosna teis. Ayat 8 sana 86 87. Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki aras yang agung? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Oh, ini pertanyaan lagi, cool lagi kan? Udah, enak mah Bu. Nah, jadi Nabi Muhammad mengingatkan ke umat banyak lupa cara ngingatan nanti gitu Bu. Ulah kieu, mana teh tuh eling, ulah gitu. Seperti anak misalkan semena-mena kepada orang tua. Tanya tuh anak, kamu lahir dari mana? Kan kita? Kamu disusui sama siapa? Kamu diminum, disuapin, dimandiin, sampai kamu disekolahin, sampai kamu besar seperti ini. Siapa yang ngurus? Mama jeung papa. Kunaon kalakuan maneh kitu kakolot atuh? Tah ibat kitu. Ngertos, Bu? Jadi negurna teh indah enggak, Bu? Indah. Jadi dinormalkeun orang ya? Hei. Akalna. Karena orang lupa itu ngikuti hawa nafsu. Maka cara mengingatkannya ajak berpikir. Ngertos ente? Tah ya ilmu dah datang tah. Jadi setelah ayat selanjutnya. Jadi Bunda, cara ngemutan jalmi anu hilap teh menggunakan hawa nafsu, teu menggunakan akal. Maka cara ngemutanana ajak berpikir. Kembalikan ke akal sehatna. Biar dia mikir. Betul enggak, Bu? Ya, betul. Cek punten aya urang nganasihatan budak biar berpikir apa selalu jadi emosi? Emosi. Atuh saruan. Koslet. Ajak berpikir dong. Betul enggak? Kakak suka begini, Bu. Budak teh. Aba. Minta uang dong. Kan suka yang gercep we nya. Sayang, Saleh. Nah, kita ajak mikir. Kebetulan abahnya belum ngambil uang. Butuh waktu, proses. Ya, abah nuju aya tamu heula. Antesannya bagia. Kena samutut oge. Tapi mikir teh budak. Mikir. Ulin deui gitu. Yo mah budak teh. Aba, mama yang jajan. Cecing mana teh teuneuleuh teh. Kolot ke nerima tamu. Singgra mikir dewasa. Budak soak teh gitu kan, Bu. Gitu nu gelot teh budakna indungna. Iya mah nyawa budak teh keur ngikuti hawa nafsu. Atuh kahana sarua nafsu. Cek iblis teh. Tok ame. Kasurupan kabeh. Tah. Allahu Akbar. Sok ayeuna nu ngaji contoh nu ngaji. Nu ngaji teh tunduk teu bawaanana? Tunduk. Berarti nu ngaji nundutan ngagunakeun apa akal apa nafsu? Nafsu. Maka carana supaya ngajina tong tunduk tanya. Nu nundutan teh bere pertanyaan. Anu nundutan teh ditegur, dibere pertanyaan. Jadi curing hak teu? Curing hak. Jadi mikir teu? Leungit tah tunduhna. Ditanya teh apa?
Tuh, ya, ini ilmu loh. Subhanallah ya, bener nggak? Kan di sini Allah nyuruh nanya. Berarti suruh berpikir nggak? Berpikir ya disuruh. Kenapa? Karena dia lupa ngikuti hawa Nafsu. Berarti cara mengingatkan orang yang lupa karena hawa Nafsu. ajak berpikir. Allahu Akbar. La haula wala quwata. Jadi Bunda, mohon maaf nih, dalam diri manusia ini nih ngembang nih. Ada dua. Ada nafsu, ada akal. Nafsu membawa kesesatan, akal membawa keselamatan. Maka kalau orang ngikuti nafsu sesat gak? Sesat. Kalau ngikuti akal, selamat gak? Selamat. Gimana anak kita kalau punya anak, kalau punya jamaah, bagaimana jamaah kita selamat, tidak tersesat? Maka ajak berpikir. Gunakan akal sehatnya biar mereka berpikir. Betul tidak? Betul. Kalau sudah berpikir Bunda, dirina jadi mikir salah lamina teh. Mikir. Lamun disentakan wae hareupeun urang eureun teh. Depan kita dia berhenti, depan kita dia nurut, tidak ada kita, kambuh lagi. Contoh begini Bunda, nih. Anak susah mandi nih. Susah mandi nih. Kalau disuruh sama kita mandi nggak? Mandi. Mandi walaupun susah. Terus udah gak lompatan. Caranya ajak mikir, Bu. Aa pengen sehat ya, Dedek? Pengen, Mbak. Kan gitu ya? Nih, mandi itu kebersihan, kesehatan, nanti saraf kamu tuh diajak mikir budak teh. Biarin Bu, nggak langsung nerima juga, tapi itu nasihat yang kita berikan akan di-save di otak bawah sadar nih mereka. Yang itu akan jadi tabungan yang setiap saat mereka akan mikir terus. Jadi apa yang kita tabungkan di akal mereka, di bawah sadar mereka, itu jadi nasihat tiap hari. Walaupun kitanya nggak ada. Bener nggak? Cek mama, cenah iya teh kesehatan. Nyoba mandi, iya ya beda ya kalau mandi nggak mandi. Terus gak tuh nasihatnya? Ada kita, nggak ada kita. Karena akalnya berfungsi, maka dia jadi terus melakukannya. Masya Allah. Allahu Akbar. Matak jadi guru ge kitu cenah mikir jamaah teh ami haridang. Terus teh dipraktekeun tuh. Insyaallah. Sok kita mohon maaf, nyuruh sholat ke anak gimana? Sholat. Terus aja disuruh sholat. Salah. Dek, sini sayang soleh. Banyak Bu artikel sekarang. Banyak ilmu lewat TikTok, YouTube, Google. Manfaat sholat, hikmah dibalik sholat dengan kesehatan. Di situ ada referensinya. Kenapa ruku, gerakan sujud. Ketika sujud Ibu, kepala di bawah, ya kan? Dada di atas. Ketika sujud begitu, pasokan oksigen, ini contoh. Ya, banyak nyuplai kepada otak. Matak otak jadi cerdas. Matak sok jadi eling ke sholat mah. Nupoh gak jadi emut ke sholat mah. Da di bawah sujud. Betul nggak? Sehingga Bunda, kalau ada perintah Allah lalu dikupas alasannya, diterangkan alasan Allah nyuruh, dan nanti akalnya akan menangkap ternyata yang disuruh oleh Allah itu kemaslahatan, keuntungan buat kita. Kerugian buat kita kalau nggak menunaikannya. Pasti nggak orang menunaikan? Pasti. Siapa sih yang nggak mau untung? Betul nggak Bu? Ternyata yang dilarang itu alasannya itu, dibalik larangan itu alasannya itu ternyata menyelamatkan kita. Siapa yang tidak mau selamat? Walaupun hal itu menyenangi, kita sukai, tapi misalkan makanan itu jadi racun buat tubuh kita, walaupun enak, walaupun gratis, walaupun ditawarin, pasti kita tolak. Kenapa? Karena ngerti itu akan jadi penyakit buat kita. Betul nggak Bu? Masya Allah. Matakna Bunda, li'annal hukma yadurru alal ilat. Dalam hukum tegak berdiri di atas alasan. Maka orang ulah sok nita haram, wajibna. Tapi kenapa Allah mewajibkan? Itu yang harus kita gali. Buat kita dulu lah. Kenapa Allah mengharamkan? Ternyata ketika Allah mewajibkan, menyuruh, di situ ada keuntungan buat kita. Kerugian kalau ditinggalkan.
Ketika Allah melarang, di situ ada keselamatan buat kita. Kalau kita mengabaikan larangan, di situ ada kecelakaan buat kita. Pasti logikanya masuk. Siapa orang yang tidak mau untung dan selamat? Halo. Malikir itu. Tuh ilmu teh dararateng tuh. Ya mah analog yang mudah gitu. Kakak kemarin nerangin ayat ini nggak begini, Bu? Oh, benar ya. Jadi diajak berpikir. Sok tanya Muhammad, katanya, milik siapa dunia gitu? No Allah. Tuh, benar jawabannya. Si dunia punya siapa? Punya Allah. Tanya lagi, kenapa kamu nggak ingat? Sederhana nggak? Sederhana. Jadi malu nggak orang? Malu. Iya, kenapa nggak ingat sama Allah? Contoh bunya, betul nggak? Tadi kan? Masya Allah. Jadi bunda tak enak hukum, bu lamun anak hukum teh orang teh terangkeun anak alasanana. Puasa berat gak bu? Berat. Sholat berat gak bu? Berat. Tapi kalau kita tahu hikmah di balik puasa, hikmah di balik Sholat. kita pasti semangat sholatnya, semangat puasanya. Amin ya Allah. Orang tahu hikmah di balik tahajud, menyehatkan lahir dan Batin. mencerdaskan akalnya. Masya Allah, pasti orang akan mau bertahajud. La haula wala quwata. Ini simpulkan ya. Jadi ketika orang maksiat kepada Allah berarti lupa kepada ini susunannya. Orang maksiat kepada siapa? Allah. Awalnya lupa kepada Allah. Yang bikin lupa karena hawa Nafsu. Maka caranya supaya mereka taat kepada siapa? Allah. Maka harus ingat kepada siapa? Allah. Dengan cara ajak berpikir. Giring, arahkan, dorong biar dia mikir. Ketika ada kita, nggak ada kita, pikirannya jalan, dia akan terjaga dengan sendirinya. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Muhammad. Ilmu nubu. Ya, tadi kakak ada flu. Ayo mikiran flu geriwe. Tapi ilmu Allah kasih ilmu ya. Sok ibu eta mah haram ibu tah nita-nita wae budak tanpa alasan. Sini Dedek. Terangkeun salat teh apa? Wudu di balik wudu salat apa? Betul enggak? Mohon. Buat kita aja sekarang mohon maaf, Bu. Allah nyuruh salat. Ketika kita salat butuh enggak tempat? Butuh. Sudah disiapin belum sama Allah? Udah. Ketika kita salat butuh enggak fasilitas buat nutup aurat? Butuh. Sudah Allah berikan? Sudah. Betul enggak? Betul. Butuh enggak kaki untuk melangkah? Betul. Allah kasih berikan. Sudah. Butuh enggak tangan untuk bergerak? Bisa. Ada. Semua Allah berikan. Ketika tempat, waktu, tenaga, pikiran, harta semua dari Allah, lalu kita gunakan di jalan Allah. itu yang untung Allah apa kita? Kita. Yang dapat pahala kan kita. Mohon. Bodoh kalau kita nggak mau. Mohon. Itu keselamatan dunia akhirat. Di dunia kerasa badan sehat. Mohon. Betul nggak? Betul. Pikiran sehat, Sehat. hati Sehat. tenang hidupnya. Rasul lihat tuh sakitnya cuma 2 kali. Iya orang tiap we gering we penyakit. Ada belahirnya nggak dipakai, makanan tidak halalan toiban. Betul tidak? Terus aja ngikuti hawa. Nafsu. Cara makan ngikuti nafsu, pola tidur ngikuti nafsu, pola kehidupan ngikuti hawa. Nafsu. Terus aja diracunin, aku mate gararing lahir batin atuh. Untung hari rup kene. Alah. Sehat. Nya. Cok, jamin menggunakan akal mah. Arek tuang ya. Mikir gak? Mikir. Halal gak? Halal. Toyib gak nih? Toib. Ya kolesterol ya. Nuangnya kolesterol ya. Nuangnya gula ya. Rematik ya. Laras entah. Udah deh. Ini aman nih. Mikir, ladang mikir pasti bagus. Bu, nikmatnya dari ujung lidah sampai tenggorokan. Dampak geus kana perut aya teh bahaya mah. Ngagoler di rumah sakit gara-gara nuang rambutan yang dukuh teh lain. Loh, mun nuang dukuh nasak harung warag. Ieu mah kur sabarasiki. Dapi matakeun atuh ngagoler na saminggu. Pinter bodoh anu kitu teh. Bodoh. Ada lain bodoh teu ngikut, teu ngagunakeun Akal. Nafsu. Masyaallah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Amin. Amin ya Allah. Seperti kakak ayeuna ngaos. Kudu make akal tong nafsu. Ibu arek ngarti, teu ngarti teu urusan. Arek jamaahna banyak atau dikit gak urusan.
Betul tidak? Betul. Tapi ketika kakak memaksimalkan dakwahnya dari waktunya, tenaganya, pikirannya, caranya, lahir batinnya dikonsenkan buat berdakwah, itulah keuntungan buat kakak. Happy aja. Bu Titi arek nyurang karap. Teh Haji ek nyaran deh bari ngelek-lek karap. Betul tidak? Bu Ade ek nundutan karap. Bu Agus ek nangunyar karap. Teu urusan. Betul nggak? Jadi happy nggak? Tenang aja, gaji henteu ngurangan. Nya, laras kan pahala teu ngurangan. Jadi justru pahala akan semakin besar. Nya, ningali jamaah pika sebelen, pika rudeteun. Tapi terus sisi kamadawana gede pahalana. Amin. Mudah-mudahan kasiniran. So lamun kakak ngaji ayeuna teu nanya-nanya. Ngus ka mana? Kakak ka kanan, ibu ka kiri. Kalibra. Ada so. Engke papangihna teh akhirul kalam. Kakarek papangih. Lah kelakuan. Nya punya di modalan berarti orang bubudakeun kan atau darewasa. Orang tua yang bekerja, orang tua yang belanja, orang tua yang masak, makanan dihidangkan di meja makan, anak disuruh makan, susah nggak? Susah. Harus dibujuk, harus dirayu, harus diancam-ancam, baru dia makan. Padahal makan dan tidak, dia yang kenyang dan tidak. Betul nggak? Tapi susahnya luar Biasa. berarti udah dewasa apa masih kekanak-kanakan? Kanak-kanak. Ya, jadi alhamdulillah yang hadir ini masih anak-anak. Dilake nek kana maot nafsuna. Nggak mau tapi udah terbawa. Kan hari udah tua mau udah deket. Justru ibu, ya teh semakin tua teh ibu tidak bisa jadi jaminan. Ya. Bisa beki leuwih ti bubudakeun. Betul. Ketika dia terus ngikuti hawa, Nafsu. semakin kuat gak nafsunya? Kuat. Semakin lemah imannya. Wah, leuwih goblok daripada budak. Betul. Bener tak? Betul, Kak, betul. Hai ka budak kudu ngaji pangharepna are you hayo ciga sireum. Sireum teh sireum. Ayo dina gigir aya kan itu. Terusnya. Tapi bu ketika bu dianya terus dari mulainya nahan nafsu. Lemah nggak nafsunya bu? Lemah. Dikendalikan nggak nafsunya? Dikendalikan. Tuh jadi dari amarah jadi lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Wah, semakin kalau teh kalem. Sumping putra, mama, tenang saja. Tuh, orang tua yang baik mah datang incung aduh, tenang aja. Bikin adem buat anak, bikin adem buat cucu. Ya makalah sarwana ribuhna. Cok incun atuh nenek gini. Ya udah kita serang aja yuk. Waduh, jadi demo jeung ninina. Betul tidak? Jadi milu kasunut, betul tidak? Kalau orang tua yang bijak mah. Orang tua yang bijak, anak kita ngadu tentang rumah tangga. Tenang teteh, nggak apa-apa, ya. Wajar, mama juga sudah ngalaman begitu. Tapi insya Allah ya, coba. Sekarang mungkin kamu kesal sama suami kamu. Tapi kan suami kamu tidak salah terus. Ade, halo. Kok mama nggak dukung? Pengalaman. Betul tidak? Gitu atuh bucing bikin adem. Ya maka selalu dikompon. Oh, salah gimana mah gobloknya itu. Serang. Ayo tuh jadi budak teh. La haula. Kacau. Ngomporan nikah cerai budak teh. Kacau dah indungna itu dah. Sok-sokan wae. Catat Bu ya, catat di hati ya. Orang maksiat gara-gara lupa gara-gara ngikuti hawa. Jadi akar kemaksiatan teh dari nafsu, mengikuti nafsu, meridhoi nafsu, ngikuti nafsu gitu. Iya.
Maka cara, nah gimana Bu, orang yang maksiat lupa kepada orang yang ikuti nafsu, maka digiring, diarahkan supaya menggunakan akal dengan cara memberikan ilmu, alasan-alasan dari apa yang Allah perintahkan, dari apa yang Allah larang, sehingga mereka akan mengerti, memahami, sehingga berpikir dan akalnya jadi pemimpin, maka dia ingat sama Allah, maka dia akan taat kepada Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. So, oke, contoh deh. Ya, aku contoh di gempurnya. Tadi gara-gara contoh dapat di ilmu tah. Ya. Ulah loba ngaji teh loba hancang, arti henteu puyeng nya. Ya, betul. Hasil teh nundutan hungkul. Jeung dahareun bea. Lagi dia unggul sukuan mada. Jadi anu ngaji nundutan teh teu mikir. Tanya kira. Contoh Bu Kia. Cais cenak mobil. Aku rusuh ya. Eta jaraknya tinggal berapa ratus meter lagi nyampe, disegat ke polisi. Stop Bu, nggak boleh lewat. Kenapa Pak boleh lewat? Tong lewat teh pokoknya mah. Tidak ngasih alasan. Dilarang aja harus balik arah. Kono kabutit buis. Mun wani dilabrak tuh eta. Pasti. Mun boga duit bere duit aja polisi. Iya, ada duit. Datu wanita ya balik di kukulutuk. Siapa polisi si pengkor sama mana? Nurut tapi kukulutuk. Laras apa? Kenapa? Karena melarang tanpa alasan. Tapi walaupun tidak ada larangan, ya kan? Tapi ada Alasan. Cuma nih di sini pemberitahuan. Tulisan doang. Iya. Siapa pengendara roda 2 atau roda 4, siapa yang meneruskan perjalanan, maka di situ jalan amblas, nanti masuk jurang. Kalau mau mati segera lanjutkan. Benar ya Pak? Kalau mau selamat putar arah balik. Baca aja begitu Bu. Cukup gak Bu? Cukup. Nggak ada yang nyuruh-nyuruh, nggak ada yang larang-larang. Balik ke orang. Baik. Orang yang bisa lihat, orang bisa baca, yang orang normal pasti balik. Tuh. Yuk budak hayu, sholat sampai ibu teh stroke. Aduh, abi mah pausa pusing budak dititah teh sewa ibu no overdosis mah praktek. Oh, ayo budak teh dititahan we, adi alasan teh dibere. Ede ilmu teh dibere, teu ngarti-ngarti budakna. Laras henteu. Gitu. Ya, laras tak? Insyaallah. Putar barah. Alhamdulillah, untung ya aya nomere naon. Hafal. Tuh, walaupun harus putar arah berjam-jam, alhamdulillah, karena di situ ada keselamatan. Walaupun susah tuh menjalankan perintah Allah, di situ ada keuntungan. Walaupun susah menjauhi larangan, di situ ada keselamatan. Kan orang udah ngerti Bu, dikasih proyek besar seneng gak Bu? Senang. Padahal kerjaannya besar gak? Besar. Waktu lama gak? Lama. Tapi seneng gak Bu? Karena ngerti, paham, ini proyek besar akan menghasilkan penghasilan yang besar. Matak isi nu bager mah budak soleh jeung budak setengah soleh teu aya masalah. Budak soleh alhamdulillah itu yang diharapkan. Budak setengah soleh proyek kan begitu. Ageng teh proyek nanti Bu. Aduh. Ya. Matak Ustad anu ngarti mah jamaah balager alhamdulillah. Jamaah rada kurang bager alhamdulillah. Proyek. Nah, bunya. La haula wala quwwata illa billah. Dah paham ya? Nah, balik kayak tadi tanya non ngaji teh gitu we pokoknya. Ya yang penting paham buat diri dulu ya. Iya. Lanjutkan Bu. Mana Bu? Jam mana Bu? Oh jam 12 Bu. Shadaqallahul adzim. Atas atuh. Nya. Siang keuing Pak Ustaz. Hari nikmat masa cepet. Di bumi mah gugurudugan. Hostnya simpulkannya namanya. Jadi supaya kita tidak ngikuti hawa, gunakan akal. Caranya tanya diri sendiri. Dunia nusaha.
Eusi dunya nusa, ieu soca nusa. Pas bangun tidur sok tapakuran sebutan kabeh nu katempo katingali karasa ku urang, uwikeun ka Allah, si urang jadi cadar ka Allah. Amin. Amin ya Allah. Eta PR-na mah, bangun tidur begitu aja. Siap min. Terus sekarang kemanapun, senu ditinggali teh Bu. Uwikeun ka Allah tah. Ada bur alam. Loba tempun teh Bu. Tajali nanti Bu akan nampak jelas pada melan Allah nu katingali ku urang. Allahu akbar. Seorang kaya Bu, kita tahu kekayaan siapa? Nampak jelas kayanya Allah. Seorang cerdas, kita nampak jelas kecerdasan Allah. Jadi maka jabaku makhluk. Nah, sekian Bunda Solehah dan jamaah TikTok yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo intisarinya Bunda, bagi orang yang mengikuti hawa nafsu pasti lupa sama Allah, pasti maksiat kepada Allah. Maka caranya supaya kita tidak maksiat, ingat kepada Allah, jangan mengikuti hawa nafsu. Maka kita selalu berpikir dan berdikir. La haula wala quwata illa billah. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina Makasih ya buat jamaah online yang sudah bergabung. Yang menyapa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita gunakan akalnya, berzikir dan berpikir bahwa semua ini milik Allah, semua ini adalah nikmat dari Allah. Maka tidak ada alasan untuk kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan akal sehatnya, selalu memikirkan ayat-ayat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih eta salah.